Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Vidi Fernando. Dan pada video kali ini kita akan lanjut membahas mata kuliah Akuntansi Dasar 2 tentang chapter 11 yaitu Non-Current Liabilities atau hutang tidak lancar. Nah teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai materi current liabilities atau hutang lancar, di mana hutang lancar adalah hutang yang diharapkan dapat dilunasi perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Berarti kalau non-current liabilities atau hutang tidak lancar atau bisa disebut hutang jangka panjang, itu merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dilunasi perusahaan dalam jangka waktu lebih dari setahun. Ya. Nah, di sini ya kita akan membahas tipis-tipis ya mengenai jenis-jenis dari non-current liabilities, di mana fokus kita pada chapter ini adalah poin pertama, yaitu tentang bonds payable atau utang obligasi. Ya. Kemudian yang kedua itu ada long term notes payable atau notes payable jangka panjang. Nah, notes payable jangka panjang ini sebenarnya udah kita bahas tipis-tipis di bagian current liabilities, di mana nanti pada saat notes payable diterbitkan dalam jangka waktu lebih dari setahun, awalnya dia bakal diklasifikasikan sebagai non-current liabilities. Baru nanti setelah jangka waktunya kurang dari setahun, jatuh temponya, nanti kita bakal ubah ya kelasnya, atau kita sebutnya itu kita bakal reklasifikasi sebagai current liabilities. Nggak ada hitungannya khusus karena notes payable seperti biasa, yang kayak kita pelajari di chapter sebelumnya. Kemudian ada yang namanya lease obligation atau kewajiban leasing. Nah, leasing ini nggak kita bahas di mata kuliah akuntansi dasar 2. Nanti materi ini bakal kalian bahas banyak 2 pertemuan di semester 4. Nanti kalian bakal ketemu di akuntansi menengah 2. Nanti bakal ada tuh jurnal-jurnal terkait dengan leasing. Ada 2 pihak, yaitu penyewa dan orang yang menyewa suatu aset. Ya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan chapter ini, di mana kita bakal bahas mengenai bonds payable, teman-teman, selama video ini. Di mana secara teori, bonds payable itu dibagi menjadi 2 untuk tingkat kolateral. Kolateral ini maksudnya adalah tingkat penjaminan, teman-teman ya. Tingkat penjaminan. Nah, berdasarkan tingkat penjaminan, bonds ini dikelompokkan menjadi 2. Ada yang namanya secured bonds dan ada yang namanya unsecured bonds. Di mana kalau secured bonds atau obligasi yang diamankan, istilahnya ya, obligasi yang diamankan itu nanti kalau misalkan kita terbitin obligasi, kita kasih jaminan kepada orang yang beli obligasi kita. Entah kita jaminkan dalam bentuk PPE atau kita jaminkan dalam bentuk cash yang ditahan dan sebagainya. Ya, nanti kalau secured bonds itu intinya adalah kita mengamankan si bonds kita dengan kita kasih jaminan kepada orangnya. Sedangkan yang namanya unsecured bonds, berarti bonds yang tidak diamankan, berarti bahasa kasarnya adalah dia itu kita terbitin bonds tapi tanpa kasih jaminan kepada orang yang beli bonds kita. Ya, ingat ya teman-teman ya, ini kita lagi bahas payable, berarti konteksnya adalah perusahaan kita itu ngutang kepada orang lain. Ya, perusahaan kita ngutang kepada orang lain. Makanya kita di sini posisinya sebagai pengutang terus. Ya, kita terbitin utang posisinya pada saat kita bahas bonds payable. Kemudian bonds payable juga ya sebenarnya punya beberapa fitur, teman-teman. Cuma yang dibahas di sini cuma 2 fitur doang nih kalau di akuntansi dasar. Fitur pertama adalah fitur convertible ya, fitur convertible atau bisa dikonversi, teman-teman ya, bisa dikonversi. Maksud dikonversi itu gimana? Jadi nanti bonds kalian itu, bonds itu bisa dikonversi ya. Dikonversi itu maksudnya diubah ya. Jadi bonds itu bisa diubah menjadi modal saham ya, modal saham, atau kalian sebutnya itu share capital ordinary. Ya, ordinary. Jadi bonds itu bisa kita ubah menjadi share capital ordinary. Sayangnya ini lagi-lagi kalian nggak dapetin di dalam mata kuliah ini. Nanti kalian bakal bahas lebih lanjut di dalam mata kuliah akuntansi menengah 2. Nanti kalian bakal belajar tuh gimana pencatatan akuntansinya kalau misalkan kita punya convertible bonds. Kemudian berikutnya adalah callable bonds. Nah, callable bonds ya berarti ada kata call dan kata able ya. Call itu berarti kita panggil ya call itu ya bahasa Indonesianya. Able itu artinya bisa.
Jadi maksud callable bonds itu adalah dia merupakan bonds ya yang bisa ditebus ya, ditebus sebelum jatuh tempo ya. Ditebus sebelum jatuh tempo. Oke. Jadi ini kurang lebih pengertiannya. Kalau callable berarti kita bisa tebus atau kita bisa redeem sebelum tanggal jatuh temponya. Maka nanti kalian belajar kalau di sini di soal problem ini nanti semuanya itu callable, artinya si bonds-nya itu bisa ditebus atau bisa di-redeem sebelum tanggal jatuh temponya. Lalu untuk bonds, teman-teman, ya lagi-lagi tanpa bosan-bosannya saya ngingetin bahwa akuntansi kita pelajari ini under standar ya, di bawah standar yang namanya itu IFRS. Di mana IFRS itu menyarankan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi akuntansinya itu berdasarkan fair value atau harga pasar ya, harga pasar. Makanya di sini pada saat kita terbitin bonds pun maka kita nggak mengakui sebesar harga parnya atau harga bawaan dari si bondsnya, tapi kita akan merefer ya, kita bakal merefer ke harga pasar dari si bonds tersebut. Oke, nah di sini ya bonds yang kita catat dalam transaksi penerbitan ya, pada saat kita terbitin itu kita nggak boleh langsung catat sebagai par, teman-teman. Tapi nilai bonds itu nanti terdiri dari dua nilai, yaitu yang pertama adalah present value interest factor atau kita sebutnya sebagai PVIF. Nah, sebenarnya ini bahasa sulitnya ya teman-teman ya, bahasa sulitnya yaitu present value interest factor. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka nyebutnya adalah nilai nilai terkini dari pokok bonds ya, nilai terkini dari pokok bonds. Sedangkan yang kedua, nilai kedua itu merupakan present value interest factor of an ordinary annuity atau kita sebutnya sebagai PVIFA. Nah, kalau saya itu lebih suka nyebutnya sebagai nilai terkini dari bunga ya, nilai terkini dari bunga. Jadi kalau misalkan kita ngerjain transaksi penerbitan bonds ntar yang di problem 9, kita bakal menghitung dua nilai, yaitu nilai terkini dari pokok bonds ya dan nilai terkini dari bunga si bonds-nya gitu. Oke. Sekarang untuk rumus PVIF dan PVIFA ini sudah saya lampirkan di bawah. Di mana kalau rumus dari PVIFA kita bakal membagi nilai face value itu maksudnya adalah nilai par ya, nilai parnya. Nilai par kita bagi dengan 1 ditambah R. R ini merupakan nilai market rate-nya atau nilai bunga pasarnya. Kemudian kita pangkatkan dengan berapa banyak periode pembayaran bunga. Nanti tenang aja, mungkin kalian bingung lihat rumusnya, tapi nanti bakal saya jelasin pada saat kita ngerjain problemnya. Kemudian berikutnya adalah nilai dari PVIFA, di mana PVIFA merupakan nilai terkini daripada bunganya. Maka kita bakal kalikan dulu ya, berapa nilai bunga per pembayaran ya. PMT ini merupakan nilai bunga setiap kali kita bayar, berarti basisnya nanti berdasarkan bunga dari kupon atau bunga dari si bonds yang tertera di suratnya. Kemudian 1 dikurangin dengan 1 dibagi 1 tambah market rate, kita pangkatkan dengan berapa banyak periode pembayaran, kemudian kita bagi dengan berapa nilai market rate-nya. Oke, mungkin sekarang nggak apa-apa, kalian masih bingung dengan rumusnya ini, tapi sekarang biar lebih paham terkait dengan teorinya ini, maka kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kita bakal bahas problem 9 di video ini. Oke, nah di sini pada 1 Oktober 2023, Chemo Malco menerbitkan obligasi senilai 3 juta Hong Kong dollar ya. Suku bunga kupon sebesar 8% per tahun. Nah, gini teman-teman ya. Pada saat kalian mengerjakan soal terkait dengan obligasi, sebaiknya langsung aja keterangan-keterangan yang ada di soalnya kita langsung masukin ke keterangan diketahuinya. Berarti di sini kan diketahui ya, ada perusahaan namanya Chemo Malco. Dia terbitin obligasi senilai 3 juta Hong Kong dollar, berarti kita masukin nilai parnya adalah sebesar 3 juta.
Oke. Kemudian, untuk suku bunganya adalah sebesar 8% per tahun. Nah, ini saya kasih tahu dulu di awal, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian kerjain soal bonds, itu memang biasanya dia langsung kasih keterangan, teman-teman. Eh, 3 juta itu merupakan parnya, kemudian suku bunga 8%. Nah, suku bunga 8% yang ada di kalimat pertama soal ini itu merupakan coupon rate, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketemu misalkan 3 juta 5% misalkan, 3 juta 5% PA. Nah, 5%-nya itu merupakan nilai coupon rate-nya atau nilai bunga yang tertera di surat obligasi, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kalian yang mungkin udah belajar investasi, yang mungkin bahkan sudah punya investasi, bonds itu sebenarnya bentuknya surat, teman-teman. Obligasi itu atau kita sebutnya sebagai kupon itu bentuknya adalah surat. Nah, nanti di dalam surat itu tertera bahwa Chemomal itu punya utang sebesar 3 juta dolar, ya 3 juta dolar Hong Kong. Nah, dikasih tahu bunganya sebesar berapa persen. Nah, bunga seberapa persen itulah yang masuk di dalam keterangan yang saya stabilo yang warna hijau ini. Di mana nanti nilai 8% ini bakal dibayarkan oleh Chemomal kepada orang yang beli obligasi tersebut. Ya. Jadi orang tuh taunya ya. Jadi orang yang beli obligasi Chemomal taunya dia itu bakal nerima 8% terus setiap periode pembayaran. Ya. Dia taunya terimanya 8%, 8%. Dia nggak tahu berapa harga pasarnya. Oke. Nah, berarti kita masukin 8%-nya itu sebagai sebagai bunga. Tapi kalau teman-teman baca ya, baca keterangan berikutnya, dia bilang suku bunga pasar adalah sebesar 9% per annum, ya, suku bunga pasar. Nah, suku bunga pasar ini nanti bakal masuk ke dalam market rate-nya, ya, bakal masuk ke dalam market rate-nya. Oke. Lalu bunga dibayarkan setiap 6 bulan sekali, ya. Bunga dibayarkan 6 bulan sekali setiap 1 Oktober dan 1 April selama 4 tahun. Nah, ini berarti bahwa nanti kita bakal bayar bunganya itu setiap semi annually atau setengah tahun sekali, ya. Setengah tahun sekali, setengah tahun berarti 6 bulan ya, teman-teman ya. Kita bakal bayar 6 bulan sekali. Oke. Lalu metode yang digunakan adalah effective interest method. Ya, effective interest method ini memang metode yang disarankan IFRS pada saat kita akan mencatat nilai suatu bonds-nya. Oke, sekarang sebelum saya lanjut ke pembahasan kalimat berikutnya, di sini kita udah dapat data, teman-teman. Ada bunga 8% per annum untuk kuponnya, di mana ini bayarnya itu semi-annually atau per setengah tahun. Nah, kalau misalkan soalnya itu semi-annually, quarterly, kemudian berapa annually, itu kita harus convert dulu, teman-teman, sesuai dengan ketentuan soalnya. Di mana kalau misalkan kita bayar bunganya semi-annually, itu kita bayarnya 2 kali per tahun, ya. Kita sepakat dulu, kita bayarnya 2 kali per tahun, berarti nanti kita bakal bayar bunganya sebesar setengah dari 8%. Ya. Oke, ini logikanya ya, teman-teman. Jadi kita kan bayar nih, setahun tuh 8%. 8% ini kita pecah menjadi 2, logikanya. Ya, 8% ini kita pecah menjadi 2. Sehingga nanti setiap terjadi pembayaran bunga, kalian itu hanya bayar sebesar 4%. Ya, 4%. Dapatnya dari mana? Yang tadi saya bilang. Setahun itu 8%, kalian pecah. Setahun itu bayarnya 2 kali, makanya kalian bagi 2. Kalau misalkan dia bilang, pembayarannya 3 tahun, ya. Pembayarannya misalkan 3 kali dalam setahun, ya. Pembayarannya 3 kali dalam setahun. Berarti ya udah 8% kalian bagi dengan 3. Karena si 8%-nya kalian pecah menjadi 3 kali pembayaran. Gitu. Oke. Berarti sama juga tuh dengan market rate-nya. Di mana setiap kali kalian mau bikin jurnal untuk amortisasi nanti, kalian bakal masukin nih, ya. Kalian bakal masukin berarti 9%. Semi-annually, berarti 9%-nya kalian pecah 2 kali. Berarti 9% kalian bagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah sebesar 4,5%. Oke. Nah, sampai sini teman-teman, kita lihat lagi nih untuk N-nya.
untuk periodenya, di mana dia bilang umur si bonds-nya ini adalah selama 4 tahun, teman-teman. Ya, 4 tahun. Nah, 4 tahun, ya, dalam 4 tahun, setahun itu dia bayar 2 kali, teman-teman. Ya, setahun itu dia bayar 2 kali, makanya tadi namanya semi-annually. Makanya, banyaknya pembayaran bunga yang terjadi itu adalah 4 tahun kita kali dengan 2. Ya, kita kali dengan 2, kenapa? Karena setahun itu dia bayarnya 2 kali. Nah, berarti selama 4 tahun umur si bonds-nya ini, kita bakal bayar bunga sebanyak 8 kali. Caranya adalah 4 kita kali dengan 2. Oke. Nah, sekarang teman-teman, pada saat kita ingin menentukan kondisi si bonds ini diskon atau premium, teman-teman ikuti logika saya ya, teman-teman ikuti logika saya. Seperti yang saya bilang di awal, teman-teman, IFRS itu menyatakan bahwa kita itu harus mencatat segala sesuatu berdasarkan nilai pasar, atau kita harus mencatat segala sesuatu berdasarkan market value-nya atau fair value-nya. Berarti patokan kita dalam menentukan si dia ini diskon atau premium itu dari sini, teman-teman, sebenarnya. Karena lagi-lagi seperti yang saya bilang, standar IFRS menyatakan bahwa kita harus mencatat segala sesuatu berdasarkan nilai pasarnya. Makanya patokan kita adalah 4,5%, ya. Patokan kita adalah selalu market rate-nya. Nah, sekarang di pasaran, teman-teman, ya, bonds teman-teman ini dihargai 4,5%, ya. Ibaratnya, ini bahasa pribadi saya, teman-teman, ya. Bonds kita dihargai 4,5%. Tapi, perusahaan Chemomal ini menerbitkannya sebesar 4%, teman-teman, bunganya. Ya. Jadi, ibaratnya kan, kita di pasaran tuh 4,5%, tapi kita berani terbitin lebih rendah, ya. Kita berani terbitin lebih rendah sebesar 4%. Ya, kita terbitin lebih rendah sebesar 4%. Maka kondisi ini bakal kita sebut sebagai diskon, teman-teman, ya. Diskon. Kenapa diskon? Karena nilai kupon rate yang kita terbitin itu lebih rendah dibandingkan dengan harga pasarnya, teman-teman. Di mana diskon itu kondisinya adalah market rate, ya, itu lebih besar daripada kupon rate-nya. Oke, kondisinya diskon, teman-teman. Nanti bakal saya buktikan kenapa kita sebutnya sebagai diskon. Bukan hanya dari ketentuan, MR lebih besar dari CR berarti diskon. Nanti kita bakal buktikan pada saat kita ngitung carrying value dari si bonds-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu, teman-teman. Seperti yang sudah saya kasih tahu ke teman-teman, ya, kalau misalkan nilai-nilai yang di awal ini sudah kita isi, maka sekarang langkah awal kita adalah kita bakal menghitung berapa bonds carrying value-nya. Oke. Nah, kebetulan di dalam mata kuliah akuntansi dasar 2 ini, kalian masih dikasih keringanan, teman-teman. Keringanannya gimana? Keringanannya kalian sudah dikasih tabel PVIF dan PVIFE-nya. Ini udah dikasih, dan dari tadi kalian sudah lihat di dalam modul lab akuntansi dasar 2-nya. Nah, sekarang ya, saya akan mengajarkan 2 cara, baik dari segi menghitung menggunakan tabel yang di sini, ataupun pada saat nanti kita menggunakan rumus yang tadi saya kasih di awal. Kenapa? Karena materi bonds ini masih bakal banyak kalian temui di beberapa mata kuliah di semester mendatang, dan nanti nggak ada lagi nih tabel PVIF dan PVIFE ini. Kalian harus hitung sendiri menggunakan rumus yang ada di Excel saya ini, teman-teman. Ya. Oke, nggak apa-apa, saya jelaskan pelan-pelan. Tadi, pada saat kita bahas teorinya, pada saat kita ingin mencatat penerbitan sebuah bonds, itu ada 2 nilai, teman-teman. Sepakat ya? Tadi sudah saya jelasin. Ada nilai bonds, nilai pokok dari bonds-nya, dan ada nilai terkini dari bunga si bonds-nya. Ya, ingat ya, pokok dengan bunga ya. Pokok sama bunga. Oke. Nah, sekarang kita bakal menghitung dulu berapa nilai terkini ya. Berapa nilai terkini dari si pokoknya terlebih dahulu. Nah, saya ajarkan cara gampangnya dulu ya, teman-teman ya. Saya ajarkan cara gampangnya dulu, di mana kita bakal lihat tabel PVIF dan PVIFE-nya. Ya, sepakat ya, teman-teman. Dan saya pakai cara gampang dulu. Sekarang untuk cara gampangnya gini. Kita ingin menghitung berapa present value atau nilai terkini dari si pokoknya. Kalian berarti lihat kolom PVIF-nya, karena kita mau ngitung PVIF, teman-teman, di sini.
Ya, berarti yang kita lihat itu cuma bagian sininya aja, yang bagian yang sebelah kirinya saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Seperti yang saya bilang tadi, market trap itu menjadi fokus kita, teman-teman, pada saat ingin mencatat transaksi dari bonds-nya. Berarti kita patokannya harusnya dari sini dong ya. Patokannya harusnya dari sini. Kita bakal menghitung PVIF basisnya dari si market trap-nya. Oke, sekarang untuk PVIF-nya kita lihat yang 4,5%, karena seperti yang saya bilang basis dari si pada saat kita cetak obligasi adalah dari market trap, di mana market trap kita adalah 4,5%, ya 4,5%. Berarti kita cukup lihat PVIF yang 4,5%, ya PVIF yang 4,5%. Berarti udah deh, yang 4,5% cuman ini doang nih kebetulan, ya yang PVIF 4,5% cuman ini doang. Nah, untuk 8, angka 8 sama 4 ini sebenarnya merupakan periodenya, teman-teman. Jadi, pada saat kalian nanti ngerjain soal ujian dan dikasih tabel PVIF dan PVIF-nya, kalian cukup lihat dua hal ini. Kalian lihat berapa market rate-nya, dan kalian lihat berapa jangka waktunya atau berapa banyak N-nya. Ya. Berarti kita pakai yang ini. PVIF 4,5% dengan jangka waktu dengan banyaknya pembayaran sebanyak 8 kali. Oke, berarti kita masukin nih. Ingat ya, PVIF itu nilai terkini dari pokok atau nilai terkini dari par. Berarti kita masukin 3 juta, ya, 3 juta, kita kali dengan 0,70319, ya. 3 juta kita kali dengan 0,70319. Oke, ini untuk nilai pokok dari si PVIF-nya. Nah, maka kita tinggal kalikan aja, ya. Kita tinggal kalikan aja, berarti kita masukin 3 juta kita kali dengan 0,70319. Hasilnya adalah sebesar 2.109.570. Nah, nanti kalau misalkan kita pakai rumus, nanti hasilnya bakal beda, teman-teman. Kenapa? Karena angka yang ada di tabel ini, ya, angka yang ada di dalam tabel PVIF dan PVIF ini sebenarnya pembulatan, ya, pembulatan 5 angka belakang koma. Nanti kalau misalkan kita pakai Excel ngitungnya, ya benar-benar pure di mana Excel itu komanya panjang banget, nanti hasilnya bakal sedikit berbeda. Tapi nggak apa-apa, ya penting teman-teman paham cara ngitungnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menghitung PVIF-nya. Caranya sama, teman-teman. Basis kita masih sama. Basis kita berdasarkan market rate-nya, ya, market rate-nya. Berarti kita masukin market rate-nya adalah sebesar 4,5%. Berarti kita lihat PVIF yang 4,5%. Kebetulan cuma satu doang nih. Jadi teman-teman nggak perlu lihat lagi berapa banyak periode pembayaran bunganya. Berarti kita masukin PVIF-nya adalah sebesar 6,59589. Nah, sekarang untuk menghitung nilai si PVIF, ingat ya, PVIF itu merupakan nilai terkini atau present value dari bunganya si bonds. Berarti kita perlu tahu dulu, teman-teman, bunga si bonds-nya berapa. Caranya, kita masukin nih. Berarti 3%, 3 juta, 3 juta, kita kali dengan 4%, di mana 4% itu merupakan nilai dari coupon rate-nya. Ya, karena kan kita mau ngitung nih ya, kita mau ngitung nih berapa nilai terkini dari bunganya si bonds. Makanya kita kali 4% dulu nih. Kita kali dengan 4% dulu, baru kita kalikan dengan 6,59589 sesuai dengan angka yang ada di tabel PVIF-nya. Oke. Maka kita masukin rumusnya, berarti 3 juta kita kali dengan 4%, kemudian kita kali dengan 6,59589. Maka hasilnya adalah sebesar 791.507. Maka ini carrying value dari si bonds-nya kita tinggal jumlahin aja nih. Berarti nilainya adalah sebesar 2.109.570 kita tambahin dengan 791.507. Maka hasilnya adalah sebesar 2.901.077. Nah, sebenarnya ini cara gampangnya kalau kita mau ngitung carrying value dengan angka yang sudah ada di dalam tabel PVIF dan PVIF-nya. Sekarang saya ajarkan gimana cara menghitung dengan menggunakan rumus. Dimana nanti kalau pakai rumus kan kita pakai Excel ya, berarti nanti hasil
tiga angka terakhir biasanya ya. Tiga angka terakhir biasanya bakal berbeda, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ya, namanya aja pakai pembulatan sama nggak pakai pembulatan, hasilnya bakal beda sedikit. Tapi intinya sama aja. Oke, untuk menghitung pokok dari bunganya, ya, kalau kita balik ke rumus ya teman-teman ya, kalau kita balik ke rumus ya, berarti kita masukin berapa pokok kita, ini face value ya, face value-nya, kita masukin par-nya sebesar 3 juta, kemudian kita kali dengan 1 dibagi 1 ditambah R, R itu merupakan nilai market rate-nya ya teman-teman ya, jadi 1 ditambah dengan 4,5%, kemudian kita pangkatkan dengan 8 yang merupakan banyaknya periode pembayaran. Oke, maka kalau kita masukin rumusnya ini, maka kita bakal dapat hasil sebesar 2.109.055,38. Nggak apa-apa, beda sedikit memang ya, beda sedikit memang. Karena kalau pakai pembulatan sama nggak pembulatan, hasilnya bakal seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjutin aja. Ya, beda sedikit ya teman-teman ya, beda di satuannya sama koma-komanya. Kemudian untuk yang PVI-FE. Nah, tadi rumus PVI-FE tetap sama. Kita masukin dulu berapa bunganya. Berarti kita masukin 3 juta, kita kali dengan 4% bunga si bonds-nya. Kemudian kita kali dengan 1 dikurangin 1 ditambah dengan R pangkat N, di mana R di sini ya, di mana R di sini merupakan nilai market rate-nya ya, market rate-nya, berarti 1 ditambah dengan 4,5%, kita pangkatkan dengan 8 ya, kita pangkatkan dengan 8 sesuai dengan banyaknya periode pembayaran. Kemudian kita bagi lagi dengan 4,5% ya. Setelah kita pangkatkan dengan 8, kita kurangin dulu dengan 1 ya, sorry ya. Kita kurangin dengan 1 dulu, baru terakhir kita bagi dengan berapa rate-nya, yaitu sebesar 4,5% lagi. Ya. Oke, saya coba ulang lagi. Tadi untuk menghitung present value of annuity-nya, ya, atau nilai terkini dari bunga si bonds, maka kita masukin dulu bunganya, berarti 3 juta kita kali dengan 4%. Kemudian, kita hitung dulu ya, yang di dalam kurung ini, berarti kita masukin 1 dibagi dengan 1 ditambah 4,5% yang merupakan nilai market rate-nya. Kemudian kita pangkatkan dengan 8 sesuai dengan banyaknya periode pembayaran. Kemudian kita kurangin dengan 1 ya. Jadi hasil yang di sini, hasil yang saya blok ini, kita kurangin dulu dengan 1 baru kita bagi dengan 8. Kita bagi dengan 4,5% ya. 4,5% yang merupakan nilai market rate-nya. Maka nanti teman-teman bakal dapat hasil present value of interest annuity-nya atau nilai terkini dari bunga bonds-nya sebesar 791.506. Nggak apa-apa, memang beda dikit, karena kita nggak pakai pembulatan. Maka, kalau kita pakai rumus, nilai carrying value-nya adalah sebesar 2.901.61,71. Oke, nggak apa-apa, memang hasilnya beda sedikit. Nah, nanti di bagian ke bawah yang di sini, bagian ke bawah yang di bagian bonds amortization schedule-nya, ya, karena yang diminta di soal ini tabel amortisasinya, saya bakal pakai nilai yang pakai rumus teman-teman ya. Saya bakal pakai nilai yang ada rumusnya ini, karena menurut saya ini yang lebih akurat daripada saya pakai yang pembulatan. Oke, tapi kalau nanti kalian di ujian, kalian lanjutin aja pakai nilai yang sudah disediakan di tabel, karena lagi-lagi buat menghemat waktu teman-teman pada saat mengerjakan soal ujian. Oke, nah di sini pada saat kita ingin membuat bonds amortization schedule, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Tadi kan saya bilang ya di awal-awal ya, sebelum saya mulai mengerjakan carrying value, kita harus tahu dulu nih kenapa kondisi seperti ini kita sebutnya sebagai diskon ya. Kenapa MR lebih besar dari CR itu kondisi diskon. Sekarang teman-teman lihat ya, kita punya barang itu 3 juta ya. Kita punya barang 3 juta awalnya, harga murninya 3 juta. Tapi ternyata di pasaran harganya turun, teman-teman. Ya, harganya turun. Nggak sebesar 3 juta, tapi ternyata nilainya turun menjadi 2.901.061,71. Turun nilainya, teman-teman. Makanya kondisinya ini kita sebut sebagai
diskon. Karena logikanya gini, kalau kalian belanja ke mall, kalian beli misalkan baju lah misalkan ya, baju misalkan merek Pull and Bear atau mungkin H&M ya. Kalau misalkan diskon, pasti harganya murah, teman-teman. Ya, pasti harganya berkurang. Sama juga kalian ngerjain obligasi. Berarti pada saat nilai barang kalian itu kurang dari yang seharusnya, yaitu 3 juta, ya, kurang dari seharusnya, di mana itu nilai parnya, maka itu kondisinya diskon. Berarti kalau lebih, misalkan anggaplah 3.100.000 nih misalkan nilai carrying value-nya. Kalau misalkan 3.100.000 berarti kondisi kalian adalah premium, teman-teman, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk membuat bonds amortization schedule. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu ngafalin ya teman-teman ya. Oh, diskon sama dengan MR lebih besar daripada CR. Itu nggak perlu sebenarnya. Kalian cukup buktikan dengan menghitung menggunakan PVIF dan PVIFE. Sebenarnya itu ketahuan diskon atau premium, teman-teman. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk amortization schedule table-nya. Ya. Sekarang kita udah tahu ya berapa nilai carrying value-nya. Berarti kita masukin nilai carrying value per tanggal 1 Oktober 2023. Karena terbitnya tanggal segini, maka kita mulai tabelin dari 1 Oktober 2023. Nilainya adalah sebesar 2.901.061,71. Oke, ini pembulatan kesatuan terdekat aja, teman-teman. Ya. Nah, sekarang untuk bagian tanggal 1 Oktober, sebenarnya ada satu data lagi nih yang perlu kita isi, yaitu kolom unamortized diskon atau premium. Tapi kalau di ujian, kolom ini di-skip aja, teman-teman. Kolom ini di-skip aja, nggak usah diisi. Nah, ini karena saya bikin video, jadi saya jelasinnya agak sedikit lengkap aja, supaya teman-teman lengkap juga dapat ilmunya. Tapi kalau di kertas ujian, ini dihilangkan aja, dianulir aja, nggak usah dibuat, karena menurut saya ini agak wasting time, agak membuang waktu. Jadi saya cuma jelasin di videonya aja. Jadi teman-teman, dalam bonds amortization schedule, ini kita buat dulu judulnya ya. Ada CMOMILE, bonds amortization schedule, ini effective interest method, di mana semi-annual ya, pembayarannya semi-annually, maka masukin keterangannya semi-annual. Ini bisa berubah tergantung keterangan soalnya. Kalau dia annual berarti masukin annual interest payment. Kalau misalkan quarter berarti masukin quarterly interest payment ya. Gitu aja, tinggal diubah keterangannya. Kemudian kalau kita lihat data soalnya, bonds kita itu 4% dari coupon rate-nya diterbitkan sebesar 4,5%. Ini tinggal diubah aja dikit-dikit formatnya pada saat kalian ngerjain di soal ujiannya. Oke, lanjut. Sekarang ada 5 kolom, teman. Ada 6 kolom ya, teman-teman ya. Sorry, ada 6 kolom di dalam bonds amortization schedule. Saya jelasin dulu nih, tabelnya apa-apa aja. Yang pertama ada tabel interest paid atau tabel untuk coupon rate-nya. Jadi, nanti di dalam kolom interest paid ini, ya, di dalam kolom interest paid, itu nanti isinya adalah berapa bunga yang bakal kita bayarkan setiap terjadi pembayaran. Ya, berapa bunga yang bakal kita bayarkan setiap kali terjadi pembayaran. Kemudian, ada kolom interest expense, di mana kolom interest expense ini merupakan berapa interest expense yang terjadi, dan ini mengacu ya, jadi mengacu atau merujuk kepada nilai si market rate-nya. Ya. Nah, kolom ini sama kolom ini kan tadi basisnya yang satu dari coupon rate, yang satu dari market rate, teman-teman. Nah, kan ada selisih ya, teman-teman ya, ada selisih nih, pasti timbul selisih. Nanti selisihnya ini bakal kalian isi di sini, ya. Bakal kalian isi di kolom amortization of discount atau premiumnya, tergantung kondisi soalnya. Oke, nah baru nanti kalian bisa ngisi bagian sininya sebenarnya. Ya, makanya kolom ini saya bilang nggak perlu dibuat sebenarnya. Kenapa ya? Karena ini agak wasting time juga, tapi nggak apa-apa. Saya tetap jelasin supaya kalian lengkap dapat ilmunya. Nah, sekarang untuk kolom unamortized-nya, di sini kan kita pengen membuat amortisasi, teman-teman. Dimana amortisasi itu sebenarnya sama juga ya istilahnya dengan depresiasi, cuman bentuk amortisasi itu untuk aset tidak berwujud ya, untuk aset tidak berwujud. Oke. Nah, sekarang amortisasi itu ya, amortisasi dari si bonds-nya ini sebenarnya nilai diskon yang ada di sini, teman-teman ya. Jadi in total amortisasinya itu bakal menjadi sebesar 98.938,29. Oke.
Nah, sekarang kita kan baru mau mulai mencatat baru nerbitin ya teman-teman ya. Kita baru mulai nerbitin nih di tanggal 1 Oktober nilainya sebesar segini nih, 2.901.062. Maka nilai unamortized-nya itu masih full teman-teman ya. Kalau kita pakai logika, nilai unamortized atau yang belum diamortisasinya masih full. Nilainya masih full sebesar 98.938. Oke, karena kan kita kan belum ngamortisasi teman-teman. Kita belum susutin istilahnya. Kita belum susutin nilainya, berarti nilainya masih utuh diskonnya sebesar 98.938. Oke. Sekarang kita mulai lanjut untuk mengisi kolom interest paid, interest expense, dan amortization-nya. Ini gampang teman-teman, tenang aja. Ini gampang, jangan panik. Ya, mungkin kelihatannya masih kosong banyak, tapi nanti kalau saya jelasin ini bakal cepat. Nah, sekarang saya kasih pengolahan lagi ya teman-teman ya. Interest paid ini merupakan nilai yang bakal dibayarkan ya. Nilai yang bakal dibayarkan oleh si Cemomile kepada orang yang beli obligasinya. Dimana seperti yang saya bilang, orang yang beli obligasi itu nggak tahu tuh berapa pasarannya. Pokoknya dia cuma tahu setiap kali si Cemomile bayar, dia terima 4%. Ya. Setiap kali Cemomile bayar, pokoknya dia terimanya 4% doang. Itu yang pembelinya tahu. Makanya, untuk nilai interest paid-nya, ya, kita kalikan, berarti kita masukin par yang ada di dalam obligasinya sebesar 3 juta, kita kali dengan 4%. Karena seperti yang saya bilang, orangnya nggak tahu berapa pasaran bunganya. Pokoknya intinya setiap kali ada tanggal pembayaran, dia terimanya 4%, titik. Nggak ada neko-neko. Maka 3 juta kita kali dengan 4%. Maka hasilnya adalah sebesar 120.000. Oke. Ini saya absolut dulu. Nanti bakal saya ajarin cara cepatnya kalau pakai Excel. Sekarang, kita bakal hitung berapa interest expense per tanggal 1 April 2024, teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya, kita tinggal kalikan aja, ya. Kita tinggal kalikan aja berapa bonds carrying value-nya, ya. Dari tanggal sebelumnya ya, teman-teman ya. Kita kalikan bonds carrying value dari tanggal sebelumnya, ya. Which is itu 1 Oktober 2023. Kemudian, kita kalikan dengan market rate-nya. Karena seperti yang saya bilang tadi, basisnya adalah dari market rate. Maka kita masukin 2.901.062 kita kali dengan 4,5%. Maka masuklah nilainya sebesar 130.584. Nah, seperti yang saya bilang ya teman-teman ya, nilainya akan nilainya bakal timbul selisih ya. Pasti timbul selisih antara interest paid dengan interest expense-nya. Itu pasti karena kita pakainya effective interest method, pasti timbul selisih. Nah, sekarang selisihnya ini akan kita amortisasi teman-teman ya. Selisihnya ini bakal masuk ke kolom amortisasi dari diskon atau premiumnya. Sekarang kalau teman-teman lihat di sini nilai interest expense-nya lebih gede ya, lebih gede daripada interest paid-nya. Berarti kalau di soal ujian tinggal dimasukin aja nih. Ini kita kurangin dengan ini ya. Intinya yang lebih besar ya, yang lebih besar kita kurangin dengan yang lebih kecil supaya hasilnya enak aja kita lihatnya, hasilnya nggak minus. Oke. Jadi dapatlah amortisasi diskonnya adalah sebesar 10.548. Nah, sekarang untuk ngisi kolom bonds carrying value, saya kasih logika teman-teman. Saya kasih logika. Ini sebenarnya pakai akal sehat aja, nggak perlu dihafalin. Oh, ini kalau diskon diapain, kalau premium diapain. Kita pakai logika aja. Sekarang, teman-teman, tujuan kita adalah kita mau mengamortisasi nilai dari si diskonnya sebesar 98.938 ya. Nah, teman-teman, misi kita pada saat menyusun bonds amortization schedule adalah pada saat tanggal maturity atau tanggal jatuh tempo, di mana tanggal jatuh temponya kan selama 4 tahun ya teman-teman ya. Jangka waktu selama 4 tahun, berarti jatuh temponya tanggal 1 Oktober 2027. Kita mau di tanggal 1 Oktober 2027 ya. Ini saya gedein dulu Excel-nya ya teman-teman ya. Saya gedein dulu Excel-nya biar enak. Nah, kita mau nilai yang semula ya. Nilai yang semula itu sebesar 2.901.061 062 ya, 062. Kita mau ubah menjadi
3 juta, teman-teman. Misi kita adalah mau mengubah nilai yang semulanya 2 juta 9 atau 1061 ini menjadi 3 juta. Oke. Nah, berarti untuk mengubah nilai 2901 menjadi 3 juta, berarti setiap amortisasi, kalau kita pakai logika ya teman-teman ya, kita kan mau naikin ya teman-teman ya. Berarti kan kalau kita pakai akal sehat kan kita lihat nih, yang semulanya 29 jadi 30. Kita begitu aja logikanya. Berarti nanti kita bakal naikin nilainya teman-teman. Kita bakal naikin nilai si bonds payable-nya. Ya, kita pakai logika aja. Kita bakal naikin nilai dari si bonds payable-nya. Maka setiap terjadi amortisasi ya, maka setiap amortisasi maka kita bakal menambah nilai amortisasi tersebut ke dalam bonds payable karena kondisinya di sini adalah diskon. Oke, kondisinya adalah diskon. Ya, itu logikanya teman-teman untuk mengisi kolom bonds carrying value-nya. Sekarang, nah, dengan logika yang saya kasih ini, maka instruksinya clear untuk mengisi bagian bonds carrying value. Berarti kita tinggal tambahin aja nih. Berarti 2.901 kita tambahin dengan 10.548. Karena ingat, tujuan kita adalah kalau kondisinya diskon, maka setiap amortisasi kita bakal tambahin nilainya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang, untuk menghitung nilai unamortized diskon atau premiumnya, caranya gini, teman-teman. Ya, sekarang diskon kita awalnya adalah 938. Tapi setelah tanggal 1 April itu sudah berkurang, teman-teman. Ya, nilainya sudah berkurang sebesar 10.548. Berarti untuk mengisi kolom unamortized ini, kita tinggal kurangin aja nih. Berarti 98 kita kurangin dengan 10.548. Maka sisa unamortized-nya sebesar 88.000. Oke, sebentar. Saya cari dulu, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut untuk bagian tanggal 1 Oktobernya. Ya. Ini saya jelasin sampai tanggal 1 April aja, teman-teman. Ya. Saya jelasin sampai tanggal 1 April aja karena si tabel ini repetisi. Ya. Kita belum masuk ke jurnal. Saya lanjut dulu. Berarti untuk yang interest paid-nya masih sama. Kita nggak tahu. Ya. Pokoknya orang yang punya obligasi kita, dia tahunya terimanya 4% doang, teman-teman. Ya. Dia terimanya pokoknya sebesar kupon rate-nya doang. Berarti kita masukin lagi. Berarti 3 juta, saya absolut dulu, kita kali dengan 4%. Oke, kita absolut ini maksudnya adalah biar saya kunci dulu. Jadi pada saat nanti saya drag ke bawah, nilainya nggak berubah. Oke, nilainya masih sama, 120.000. Kemudian, untuk interest expense-nya, berarti dari yang tadi, bonds carrying value, kita kali dengan market rate-nya. Ya, kita kali dengan market rate-nya, saya absolut dulu supaya nggak kekunci nilai 4,5%-nya, maka hasilnya adalah sebesar 131.022. Kemudian untuk amortisasi-nya berarti sama kayak yang tadi, kita tinggal kurangin aja yang besar dengan yang kecilnya. Ya, kita kurangin interest expense dengan interest paid-nya. Oke. Lalu, untuk kolom bonds carrying value-nya, berarti kita tinggal tambahin aja. Ya, ingat ya, karena di diskon ya teman-teman ya, karena di diskon setiap amortisasi kita nambahin, maka 2911 kita tambahin dengan amortisasinya. Maka untuk kolom amortisasinya kita kurangin ya, karena kan yang semulanya 88 tiba-tiba sekarang udah berkurang nih 11.000, maka kita kurangin. Sisa amortisasinya 77.368. Oke, berikutnya sama, di tanggal 1 April juga, untuk interest paid-nya berarti kita masukin, berarti 3 juta, yang merupakan pokoknya, karena ingat, nilai kupon rate-nya itu orang terima berapa, ya orang terimanya berapa, kita kali dengan 4%, sesuai dengan nilai di kupon rate-nya, masih sama juga, 120. Kemudian untuk interest expense-nya, kita masukin, bonds carrying value, kita kali dengan berapa nilai market rate-nya, jangan lupa di absolut supaya nilainya kekunci kalau di Excel. Kemudian amortisasinya kita kurangin yang besar dengan yang kecilnya. Maka kita dapat amortisasinya 11.518. Maka kalau kita mau ngisi nilai bonds carrying value-nya, kita akan tambahin amortisasinya.
maka kita tambahin. Dapatnya nilainya sebesar 2934.150 dan nilai unamortized-nya berarti tersisa kita kurangin aja, maka nilainya sebesar 65.650. Sekarang sebenarnya kalau kalian lihat dari tadi pola saya ngerjain itu selalu sama teman-teman. Kalau kalian ngerjain di Excel itu bisa kalian drag teman-teman ya, bisa kalian drag seperti ini, thread keluar semua, tenang aja kalau interest paid nilainya pasti selalu sama. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, orang taunya mereka terima sebesar 4% doang, maka nilainya nggak berubah. Sedangkan kalau untuk interest expense itu base-nya berdasarkan carrying value, makanya nilainya bisa berubah-ubah setiap perhitungan nilai interest expense-nya. Oke, kita drag ke bawah dulu, nggak apa-apa, kita drag ke bawah dulu. Memang hasilnya masih negatif. Kemudian yang amortisasi ini juga kita drag ke bawah, karena kan kita mau kurangin besar dengan yang kecil. Nggak apa-apa, formanya berantakan dulu. Kemudian untuk bonds carrying value, berarti kita tinggal drag ke bawah. Maka drag, hasilnya keluar semua untuk perhitungannya. Nah, untuk yang unamortized itu sama juga, tinggal di drag ke bawah, maka hasilnya bakal sama. Oke, ini untuk perhitungan bonds amortisasi schedule-nya. Oke, nah sekarang kalau teman-teman lihat ya, di tanggal paling terakhir, di tanggal maturity ya, atau tanggal jatuh temponya, itu tanggal 1 Oktober 2027. Di mana, seperti yang saya bilang, misi kita itu ingin membuat yang semulanya itu 2901 menjadi 3 juta. Nah, kalau teman-teman lihat, sinkron ya teman-teman ya. Akhirnya, in the end, di tanggal maturity, dia jadi 3 juta. Gitu. Ya, berarti cara pengerjaan soal kita sampai sini benar. Maka, kita bakal lanjut untuk jurnal-jurnal yang dibutuhkan. Karena dia bilang, buatlah seluruh transaksi 2023, 2024, dan 2027. Di mana tahun 2027 ada penebusan 30% obligasi. Ya. Oke, kita lanjut mulai tahun 2023 untuk pembuatan jurnalnya. Sebenarnya jurnalnya nggak terlalu sulit, teman-teman. Jurnalnya mirip-mirip dengan yang kalian pelajari di current liabilities kemarin. Ya, di mana jurnal pertama yang pastinya akan kalian buat adalah jurnal penerbitan, jurnal penerbitan si bonds payable-nya. Berarti pada saat kalian nerbitin si bonds payable, kalian bakal catat cash pada bonds payable. Ya, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya kalian cukup ambil nilai yang ada di tanggal paling awal dari bonds amortization schedule-nya, atau pada saat tanggal kalian nerbitin si bonds-nya. Ya, berarti kita masukin cash pada bonds payable. Sekarang, pada saat tahun 2023, ya, kita lihat dulu ya teman-teman ya, pembayaran bunga setiap 1 April dan 1 Oktober. Nah, ini perlu teman-teman make sure lagi ya, 1 April dan 1 Oktober. Oke, sekarang kali kita bikin jurnal tanggal 1 Oktober. Berarti nanti kita bakal bayar bunga lagi pada saat tanggal 1 April. Tapi, sebelum tanggal 1 April, seperti biasa, pada saat akhir periode atau di tanggal 31 Desember, kita bakal buat yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian. Penyesuaian untuk apa? Penyesuaian untuk bunga si bonds-nya. Nah, penyesuaian untuk bunga si bonds, berarti kita masukin dulu, ada bunga. Berarti muncullah yang namanya interest expense pada interest payable. Oke. Untuk interest expense-nya, kita akan lihat dulu nih, ya. Berarti kan pembayaran bunga berikutnya kan tanggal 1 April 2024 ya teman-teman ya. Kita sepakat dulu nih, karena sekarang kita di tanggal 31 Desember 2023. Berarti nanti kita bakal bayar bunga tanggal 1 April. Nah, pada saat kita bayar bunga tanggal 1 April, ya, berarti kita masukin. Berarti nilai interest payable-nya adalah 120.000 ya. 120.000 kita kali 3 dibagi dengan 6. Kenapa dikali 3 dibagi dengan 6? Karena gini, teman-teman. Karena jarak pembayaran antar bunga ya. Jarak pembayaran antar bunga itu selama 6 bulan sekali, teman-teman. Itu udah di-stated-kan di soal. Itu udah jelas banget. Ya. Atau kalau misalkan dia nggak bilang bayar setiap 6 bulan sekalipun, kalian udah tahu tadi di soal bahwa dia bayarnya itu semi-annually ya, atau per setengah tahun. Ya, setengah tahun itu 6 bulan. Nah, sekarang kita di tanggal 31 Desember 2023, teman-teman. Di mana
terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember 2023, itu jalannya 3 bulan, teman-teman. Jalannya 3 bulan, makanya kita kali 3 dibagi dengan 6. Oke, ya, kita kali dengan 3, kita bagi dengan 6. Maka dapatlah nilai interest payable kita adalah sebesar 60.000, ya. Kita nggak boleh ngakuin full ya teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi, karena kita belum sampai tanggal 1 April, kita baru sampai tanggal 31 Desember, maka kita hitung tuh dari 1 Oktober sampai ke 31 Desember. Sekarang, untuk interest expense-nya, berarti kita masukin interest expense-nya sama juga, kan pembayaran berikutnya kan tanggal 1 April ya teman-teman ya, berarti basisnya untuk si interest expense kita masukin 130.548 yang dari kolom amortization schedule tadi, kita kali dengan 3, kita bagi dengan 6. Ya. Kita kali 3, kita bagi 6. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, ini dari tanggal 1 Oktober sampai ke tanggal 31 Desember. Itu jangka waktunya 3 bulan. Ya. 3 bagi 6. 6 itu karena pembayarannya semi-annually. Maka, kalau teman-teman lihat, sekarang timbul selisih ya teman-teman ya. Debitnya 65, kreditnya 60.000. Maka, timbul selisih sebesar 5.274 ya di sebelah kredit. Ini logika ya teman-teman ya, kita pakai hitungan gampang aja ya teman-teman ya, nggak sulit ya, kita selisihin aja. Berarti tadi kan 65 ya, 65 di debit, 60 di kredit, berarti sisanya 5.000. 5.000 ini akan kalian masukkan ke dalam akun bonds payable. Ya, 5.000 ini kalian bakal masukin ke bonds payable. Kenapa masuk ke bonds payable kok? Karena pada saat kalian bikin jurnal pengakuan bunga, itu kalian selipin juga tuh ya, kalian harus selipin juga amortisasi dari diskon atau premiumnya, di mana amortisasinya ini kalian nggak catat ke dalam akun khusus, kalian langsung masukin aja ke dalam akun bonds payable ya, di mana kalau bonds payable-nya di kredit, berarti bonds payable-nya nambah karena utang bertambah di sebelah kredit. Ini sinkron dengan nilai yang kita buat di perhitungan bonds amortization schedule-nya. Lanjut, berikutnya adalah tanggal 1 April 2024. 1 April 2024, maka sudah terjadi pembayaran bunga. Maka kita masukin bunga yang sebelumnya udah kita akuin, berarti kita masukin interest payable di sebelah debit, yang berarti berkurang. Kemudian muncul lagi nilai si interest expense-nya. Ya, interest expense yang di sini terhitung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 April. Kemudian jangan lupa kalian bayar cash ya, karena kan kalau kalian bayar bunga ya, kalau kalian bayar bunga berarti kalian bayar juga untuk nilai cashnya. Kemudian untuk nilai cashnya berapa? Nah, untuk nilai cashnya kalian bayar sebesar interest paid-nya ya, kalian bayar sebesar interest paid-nya, berarti kalian bayar sebesar 120.000 ya, sesuai dengan nilai yang ada di tabel amortisasinya kalau untuk cashnya ya. Nah, sedangkan untuk yang interest payable ini kalian ambil nilai yang ada di sini ya, yang ada di jurnal penyesuaian tadi ya, di tanggal 31 Desember nilainya sebesar 60.000. Kemudian untuk yang interest expense ya, untuk yang interest expense itu caranya sebenarnya masih sama dengan yang di tanggal 31 Desember tadi. Kita masukin ya nilai interest expense dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 April, di mana itu ada jangka waktu selama 3 bulan ya, maka kita kali dengan 3 ya. Kita kali dengan 3, kemudian kita bagi dengan 6. Ya, kita bagi dengan 6 karena jangka waktunya adalah dia bakal bayar bunga setiap 6 bulan sekali, maka kita bagi dengan 6. Maka nilai interest expense-nya sebesar 65.274. Di sini timbul selisih ya teman-teman ya, karena kalau kita hitung secara kasar, ini kalau kita tambahin dengan ini, di sebelah debitnya 125.274. Maka selisihnya yang 5.274 itu nanti bakal masuk ke akun bonds payable di sebelah kredit sebesar selisihnya, berarti kita tinggal kurangin ya, kita tinggal kurangin, berarti 60 tambah 65 kurang 120, atau kalau mau cara sulitnya amortisasinya kita kali dengan 3/6. Itu sebenarnya sama aja teman-teman ya, sama aja caranya, maka dapat hasilnya sebesar 5.274 ya. Kalau nggak mau ngitung ribet, tinggal diselisin aja teman-teman, kalau udah yakin perhitungannya benar. Oke, lanjut. Masih di tahun 2024, yang sesuai dengan permintaan soal, kita bakal buat pelunasan pada saat 1 Oktober. Nah, pada saat 1 Oktober 2024, ini saya izin freeze paint dulu ya teman-teman ya, supaya nanti pada saat saya geser
nilai tabelnya nggak geser-geser gitu. Saya coba freeze dulu. Oke, nah ini enak nih. Ya, kita langsung lihat tabelnya. Sekarang, pada saat kita ingin membuat jurnal pembayaran bunga, ya, jurnal pembayaran bunga, nah ini kan dia bilang ya, bahwa kita nggak ada keterangan sih ya, kita nggak ada keterangan bikin AJP-nya kapan, tapi kalau misalkan di soal bonds itu biasanya dia bikin AJP-nya per tahun teman-teman, per annually, ya, per annually. Jadi kalian kalau misalkan nggak ada di soal, kalian langsung asumsi dia bikin AJP per annually, per tahun, per 31 Desember, maka dari tanggal 1 April ke tanggal 1 Oktober kan nggak ada AJP ya teman-teman ya, nggak ada AJP. Maka langsung aja nih lempeng jurnalnya. Kita masukin, muncul yang namanya interest expense, kemudian kita bayar di sebelah kredit ya dengan uang tunai, dengan cash. Di mana nilai interest expense-nya itu mengikuti yang di tanggal 1 Oktober, nilainya sebesar 131.1002, dan nilai cash-nya adalah sebesar 120.000 karena seperti yang saya bilang nilai interest paid itu yang orang terima, orang nggak tahu berapa pasarannya, pokoknya dia tahunya terimanya 120 setiap kali terjadi pembayaran bunga. Nah, sekarang lagi-lagi timbul selisih, ya, berarti selisihnya akan kita masukin ke bonds payable di sebelah kredit sebesar 11.022. Atau kalau misalkan kalian mau cross-check, sebenarnya nilai 11.000 ini sinkron dengan nilai yang di tanggal 1 Oktober 2024. Oke, lanjut. Berikutnya untuk tanggal 31 Desember 2024, ya. Kita bikin lagi AJP-nya, teman-teman. Tenang aja. AJP-nya sama persis dengan yang di tahun sebelumnya. Formatnya agak sedikit repetisi, jadi saya langsung masukin aja. Ada interest expense, ada bonds payable, dan ada interest payable. Ya. Karena kalau misalkan dia diskon, bonds payable-nya itu di sebelah kredit terus, teman-teman. Kalau terjadi amortisasi atau pada saat kita bikin AJP. Ya. Jadi kalau misalkan pada saat kita bikin AJP si bonds ini sebenarnya gampang, teman-teman. Jadi kita tinggal lihat aja polanya. Kalau dia diskon, kayak yang di keterangan soal tadi, yang kita kerjain, kita kan mau nambahin nilai si bonds-nya. Makanya bonds-nya kita kreditin mulu. Nah, nanti kalau premium berarti sebaliknya. Nanti kalau premium, nilai si bonds payable-nya bakal ada di debit terus. Gitu. Nah, nilai interest expense-nya berarti kita masukin untuk 31 Desember 2024 kan kita mau bayar untuk 1 April 2025. Makanya kita masukin untuk interest expense-nya berarti kita masukin 131.000 ya. Yang pembayaran tanggal 1 April 2025, kemudian kita kali dengan 3. Ya, kenapa 3? Karena terakhir kali kita bayar bunga terhitung 1 Oktober, kita bakal hitung sampai ke 31 Desembernya. Kita kali 3, kita bagi dengan 6. Maka dapatlah hasilnya adalah sebesar 65.759. Oke. Kemudian untuk interest payable-nya, berarti kita masukin 120, kita kali dengan 3, lalu kita bagi dengan 6. Ya, karena seperti yang saya bilang, basis dari interest payable sama cash itu berapa yang kita bayarkan ke orang yang punya obligasi kita. Nah, selisihnya berarti kita masukin ke bonds payable. Atau bisa aja dengan kita kalikan, ya. Kita kalikan dengan amortization schedule-nya. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal tahun 2027. Tapi sebelum masuk ke tahun jurnal 2027-nya, saya mau masukin sedikit. Saya mau selipin sedikit AJP pada tanggal 31 Desember 2026-nya. Ya, supaya nanti jelas pada saat saya jelasin tanggal 1 Aprilnya. Nah, di sini lagi-lagi kita bikin AJP, jurnalnya sama, interest expense, interest payable. Nah, untuk nilainya, berarti kan kalau misalkan kita bikin AJP per 31 Desember 2026, maka kita mau buat pengakuan bunga untuk pembayaran di tanggal 1 April 2027. Logikanya. Sekarang, untuk nilai interest expense-nya, berarti kita masukin tuh, berarti 133.736, kita kali dengan 3, kemudian kita bagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 666.868. Ya, dikali 3 karena terakhir kali pengakuan bunga itu per tanggal 1 Oktober 2026. Gitu. Lanjut berikutnya untuk interest payable, sama juga, berarti 120.000, ya, pembayaran bunganya kita kali dengan 3 dibagi 6. Dan nilai bonds payable-nya merupakan selisih. Atau tinggal dikali aja 3 dibagi dengan 6 untuk yang tanggal 1 Aprilnya. Lanjut, berikutnya tanggal 1 April 2027. Nah, di tanggal 1 April 2027 itu sebenarnya terjadi penebusan 30%.
Ya, penebusan 30% dengan kurs 98. Tapi sebelum kita buat jurnal penebusan, sama kayak kita bikin jurnal PPE kemarin teman-teman. Kita harus buat dulu jurnal pelunasan bunga atau kita harus bikin dulu adjustment-nya gitu. Ya, kita harus bikin dulu jurnal pelunasan bunganya. Oke, makanya di sini saya bikin 1 Aprilnya ada 2 tanggal, teman-teman. Nah, jurnal pertama terkait dengan pelunasan si bunganya ya, jurnal dengan pelunasan si interest-nya. Maka kita masukin ada interest payable yang dari tanggal 31 Desember 2026. Kemudian ada interest expense terkait dengan beban bunga dari 1 Januari sampai ke 1 April. Kemudian di sebelah kreditnya itu ada cash, ya. Nah, kita masukin dulu interest payable-nya tadi sebesar 60.000 dari jurnal sebelumnya. Untuk nilai cash-nya itu lagi-lagi mengikuti nilai yang ada di tabel. Kita pokoknya bayar sebesar 120.000 kepada orang yang punya obligasi kita. Sekarang untuk interest expense-nya berarti kita masukin 133.736 ya, kita kali dengan 3 dibagi dengan 6. Ya, kenapa 3? Karena dari periode 1 Januari sampai ke tanggal 1 April. Makanya 3 bulan. Kita bagi dengan 6 karena bayarnya semi-annually. Oke. Kemudian timbul selisih ya. Kalau kita jumlahin sebenarnya timbul selisih. Kalau kita pakai hitungan kasar, kita jumlahin nih. Timbul selisih. Oke. 126 dengan 120 timbul selisih 6.000 lebih. Maka 6.000 lebih ini akan kita masukin sebagai bonds payable di sebelah kreditnya. Gitu. Oke. Berikutnya kita bakal masuk ke jurnal penebusannya. Nah, ini yang baru teman-teman. Ini yang polanya beda sama sekali dengan jurnal yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Sekarang, pada saat kita menebus nilai si obligasi, teman-teman, namanya aja kita nebus ya. Kita nebus obligasi kita. Kita bayarlah bahasanya. Kita bayar obligasi kita. Ya, kita bayar obligasi kita. Berarti kalau kita bayar obligasi, logikanya teman-teman, obligasi kita bakal berkurang. Makanya kita masukin obligasi berkurang di sebelah debit, ya, sesuai dengan saldo normal. Kemudian pada saat kita bayar, teman-teman, bayar obligasi, kita keluarin duit uang tunai, ya, kita keluarin uang tunai, maka kita bayarnya dengan cash. Oke. Nah, sekarang sisakan di tengah ya, sisakan di tengah itu satu baris teman-teman, karena biasanya ya pada saat kita nebus obligasi, bukan biasanya ya, pasti ya. Kenapa? Karena pada saat kita nebus obligasi ya, kita nebus obligasi sebelum jatuh tempo. Ini kan belum jatuh tempo ya teman-teman ya, kalau kita lihat tanggalnya ya. Kita nggak 1 April nih. Sedangkan jatuh temponya 1 Oktober. Belum jatuh tempo. Nah, biasanya kalau belum jatuh tempo itu timbul yang namanya gain atau loss, ya, gain atau loss on redemption, ya, gain atau loss on redemption. Makanya kita lakukan satu baris. Nah, sekarang untuk nilai bonds payable-nya gimana? Untuk nilai bonds payable-nya kalian lihat dari soalnya, di mana Cememal menebus 30% dari obligasinya, ya, menebus 30% teman-teman, itu kata kuncinya. Berarti kita masukin nilai carrying value dari si bonds pada saat tanggal penebusan. Berarti kan nilai bonds-nya kan 2985 ya teman-teman ya, nilai ininya ya, nilai utuhnya atau nilai 100%-nya. Jadi dari 295.646 ini dilunasi sebesar 30%-nya ya, dilunasi sebesar 30%-nya. Maka kita kali dengan 30%. Maka dapatlah bonds payable kita yang ditebus nilainya sebesar 694. Ini untuk 30%-nya. Sedangkan untuk cash-nya teman-teman baca keterangan yang ada kursnya teman-teman ya, yang ada kurs sama keterangan 30%. Nah, untuk menghitung nilai cash-nya itu sebenarnya kalian masukin nilai par-nya. Par-nya kan sebesar 3 juta ya teman-teman ya. Berarti kalian masukin par-nya 3 juta ya. Ini B2 nggak bisa saya ini ya. Ntar saya coba unfreeze dulu ya. Nih, kalau misalkan kalian mau lihat nih. Oke, kalau misalkan kalian mau lihat nih ya. Kita masukin untuk nilai cash-nya berarti B2 itu nilai par-nya. Ya, B2 itu nilai par-nya. Par-nya sebesar 3 juta. Kita kaliin dengan 30% sesuai dengan nilai yang ditebus. Kemudian, untuk
nilai cashnya, jangan lupa masukin nilai kurs, teman-teman. Karena nilai kurs ini nanti berpengaruhnya kepada besarnya uang yang kita bayarkan. Makanya kita kali dengan 90%, 98% yang merupakan kursnya. Maka, dapatlah nilainya adalah sebesar 882.000. Oke. Nah, sekarang, nilai bonds payable kita itu sebesar 895.000, teman-teman. Ya, yang kita ini logikanya gini. Kita bayar ya. Kita bayar 882 ya. Kita bayar 882 untuk menebus utang sebesar 895 ya. Berarti kalau kita pakai logika ya, kita keluarin uangnya lebih kecil, teman-teman ya. Kita keluarin duit lebih kecil. Di mana yang seharusnya saya bayar 895, tapi saya bayarnya cuma 882 doang, teman-teman. Ya, logikanya gitu. Maka muncul yang namanya gain on redemption atau untung dari penebusan. Ya. Logikanya kayak tadi ya, teman-teman ya. Saya undo lagi deh. Sekarang saya punya utang nih, 895 nih. Carrying value-nya 895, 694 atau 30%. Tapi yang saya tebus itu dengan mengeluarkan uang tunai senilai 882, teman-teman. Saya untung dong, karena saya bayar 882 untuk nebus yang 895. Makanya, saya akuin gain on redemption di sebelah kreditnya. Sebesar 13.694 yang merupakan selisih dari 895 dikurangin dengan 882. Ya, gitu ya teman-teman ya, cara untuk gain on redemption ya, supaya kalian gampang. Kemudian jurnal terakhir adalah jurnal pada saat maturity date atau jurnal pada saat jatuh temponya. Ingat ya teman-teman ya, tadi kita tebus 30%, teman-teman ya. Berarti kalau kita pakai logika, sisa bonds kita tinggal 70% ya. Caranya adalah 100 kita kurangin dengan 30. Berarti sisa bonds kita nih 70%. Maka setelah tanggal 1 April, baik dari bunga, baik dari carrying value segala macam nanti bakal kita adjust ke 70%. Jadi kita cuma menggunakan tabel ini sebagai patokan 100%-nya aja, teman-teman ya. Nanti kita pada saat ngisi angka di jurnalnya kita sesuaikan lagi dengan sisa bonds kita yang ada. Oke. Sekarang kita masuk ke tanggal 1 Oktober 2027. Pada saat tanggal jatuh tempo, sebelum kita tebus habis bonds kita, lagi-lagi kita polanya sama, teman-teman, kayak di tanggal 1 April tadi. Kita bayar dulu nih untuk bunga yang ada. Dimana kan kita bikin AJP-nya per akhir tahun, ya per akhir tahun. Maka kita nggak ada akun interest payable, langsung masuk aja interest expense, bonds payable pada cash, ya. Jadi bonds payable-nya kita kreditin karena ini kondisinya diskon. Oke. Nah, sekarang untuk nilainya gimana? Ya, ini saya freeze lagi untuk nilainya. Untuk nilainya berarti kita masukin interest expense-nya, interest expense yang di sini 134354. Kemudian kita kali dengan 70%, teman-teman ya. Kita kali dengan sisa yang ada. Kita nggak boleh lagi ngakuin sebesar 134 karena 30%-nya sudah kita tebus, teman-teman. Sudah kita bayar. Makanya kita hanya akui sebesar 70%-nya saja. Gitu. Kemudian untuk nilai cash-nya. Nilai cash-nya juga sama, teman-teman. Ya, nilai cash-nya juga sama. Nilai cash-nya kita akuin 120.000. Kita kali dengan 70%. Ya, kita kali dengan 70%. Karena yang tersisa teman 70%-nya saja. Kemudian nilai bonds payable-nya adalah selisih dari excess spend dengan cash-nya. Gitu. Nah, sekarang jurnal terakhir yang teman-teman buat adalah jurnal pada saat penebusan di maturity date atau penebusan pada saat tanggal jatuh tempo. Berarti penebusan pada saat tanggal jatuh tempo adalah teman-teman cukup buat jurnal, tinggal dibalik aja nih jurnal awalnya. Berarti bonds payable pada cash karena kita mau tebus habis nilai si utang kita. Ya. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya kan tadi kan kita sudah tebus 30% ya, teman-teman ya. Kita udah tebus 30%. Maka nilai yang bonds kita yang tersisa berarti kita tinggal kurangin aja tuh, ya. Kita tinggal kaliin aja. Berarti 3 juta kita kali dengan nilai bonds kita yang tersisa. Berarti 3 juta kita kali dengan 70%-nya. Sehingga dapatlah nilai bonds payable pada cash sebesar 2.100.000. Gitu. Oke. Dengan dapatnya jurnal pelunasan jurnal penebusan pada saat maturity date atau tanggal jatuh tempo, maka pembahasan problem 9 selesai, teman-teman.
ya. Tenang aja, materi bonds ini nggak sesulit yang kalian kira. Ya memang ya ini konsepnya banyak yang baru semua bagi kalian-kalian yang masuk jurusan akuntansi. Tapi nanti seiring dengan berjalannya exercise, latihan-latihan dengan soal yang lain, ya. Nah, nanti kalian bakal ketemu lagi materi ini di semester-semester berikutnya. Saya yakin materi bonds ini nggak bakal sesulit pada saat kalian belajar di video ini, teman-teman. Seperti itu. Ya, apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, atau mungkin ada salah kata, sebagainya, atau mungkin ada typo, saya juga minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di materi selanjutnya, masih membahas mengenai bonds juga, ya nanti bakal saya buatin videonya. Sekian dan bye-bye! Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedri Fernando. Dan pada video kali ini kita akan lanjut untuk membahas materi mengenai non-current liabilities seperti yang ada di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai problem 11, ya, dimana saya langsung mulai aja. Ini tanggal 1 Desember, Calendula Inc. menerbitkan obligasi kepada Roscoe sebesar $200.000. Jatuh tempo selama 5 tahun. Nah, bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Berarti kita kasih notes, ini dia merupakan semi-annually, teman-teman. Semi-annually. Oke. Kemudian diamortisasi menggunakan effective interest method seperti biasa. Suku bunga kupon 7% per annum. Berarti nanti ini suku bunga kupon bakal kita jadikan sebagai kupon rate-nya. Lalu suku bunga pasar sebesar 10% per annum, berarti nanti suku bunga pasar bakal jadi market rate-nya. Dan dikasih tabel PVIF, PVIFA, dan tanggal 1 Juni 2026, Calendula menebus 50% dari obligasinya dengan kurs 110 sisanya pada saat tanggal jatuh tempo atau maturity date. Nah, seperti biasa kalau soal tentang bonds payable, teman-teman diminta membuat dua hal. Yang pertama merupakan tabel amortisasi, dan yang kedua merupakan seluruh transaksi pada tahun 2023, 2025, dan 2026. Oke teman-teman, kita langsung bahas saja untuk pembahasan soalnya. Nah teman-teman, kita masukin data yang kita perlukan. Pertama kita masukin par-nya, di mana par atau face value dari si obligasi ini sebesar 200.000. Berarti kita masukin sebesar 200.000. Kemudian dia bilang untuk kupon rate-nya, ya untuk kupon rate-nya teman-teman baca soalnya, di mana suku bunga kupon, ya yang bagian sini. Nah kalau suku bunga kupon ini menandakan bahwa ini nilai bunga yang tertera di dalam surat hutang atau surat obligasinya. Maka ini nanti bakal teman-teman gunakan sebagai kupon rate-nya. Nah, saya tulis keterangan semi-annually kenapa? Karena teman-teman baca lagi nih yang keterangan yang tadi. Di mana bunga dibayarkan tiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Berarti keterangannya adalah semi-annually, teman-teman. Dibayarkan 2 kali dalam setahun. Ya. Nah, sehingga setiap kali perusahaan ini bayar kepada Calendula ya. Nah, pada saat Calendula bayar kepada Roscoe, maka setiap kali Calendula itu bayar nggak sebesar 7%, teman-teman, tapi kita harus kita harus bagi dengan 2 dulu ya. Kita harus bagi dengan 2 dulu. Berarti kita dapat setiap kali pembayaran Calendula itu pokoknya bayarnya sebesar 3,5% kepada si Roscoe-nya. Oke. Nah, sekarang untuk keterangan berikutnya teman-teman baca, di mana diketahui juga ada suku bunga pasar ya, suku bunga pasar. Berarti suku bunga pasar ini nanti bakal teman-teman akui sebagai market rate-nya ya, akui sebagai market rate-nya. Di mana lagi-lagi kita masukin 10% ini merupakan nilai per tahunnya, di mana pembayaran bunganya adalah semi-annually. Maka setiap kali bayar si Calendula ya berdasarkan suku bunga pasar, dia bayar sebesar 5%. Dapatnya dari 10% kita bagi dengan 2. Gitu, karena pembayarannya 2 kali dalam setahun. Oke. Nah, sekarang untuk nilai N-nya ya untuk berapa banyaknya periode yang periode pembayaran bunga, kita lihat. Di sini dia kasih tahu. Jatuh temponya adalah selama 5 tahun. Oke. Nah, jatuh temponya adalah selama 5 tahun. Di mana dalam 5 tahun ini ya setiap tahunnya dia bayar semi-annually bunganya, teman-teman. Berarti setahun itu ada 2 kali dia bayarnya ya, setahun itu ada 2 kali dia bayarnya. Maka
untuk dapetin jumlah periodenya adalah kita masukin 5, kita kali dengan 2. Maka dapatlah periode pembayarannya adalah sebanyak 10 kali, teman-teman. Seperti itu. Nah, dari sini, ya, seperti yang teman-teman tonton di video sebelumnya, sebenarnya kalau nentuin diskon atau premium itu teman-teman tolak ukurnya tuh si market rate, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman lihat, di pasar, itu bunganya sebesar 5%, teman-teman, ya. Bunga yang berada di pasaran tuh untuk obligasi kita tuh 5%. Tapi kita terbitinnya tuh lebih kecil, ya. Kita terbitinnya tuh sebesar 3,5%. Lebih kecil daripada suku bunga pasaran. Maka, kondisi ini kita sebut sebagai diskon, teman-teman. Ya, kita sebut sebagai diskon. Oke, kenapa? Karena nilai market rate-nya, ya. Nilai market rate-nya itu lebih besar, ya. Lebih besar daripada coupon rate-nya. Gitu. Ya. Nah, sekarang, kalau misalkan kita udah tahu diskon, maka kita akan menghitung PVIF dan PVIFE, di mana seperti yang saya jelasin, PVIF itu bahasa gampangnya adalah berapa nilai terkini dari si pokok obligasinya. Sedangkan yang PVIFE merupakan berapa nilai pokok dari bunga si obligasinya. Ya. Nah, di sini saya bakal tetap sama, jelasin pakai dua cara pakai tabel sama cara pakai rumus, di mana tabelnya kebetulan kalian masih disediakan di sini, jadi kita bakal pakai dua cara. Jadi cara pertama kita pakai yang ada di tabel dulu, di mana teman-teman lihat nih, seperti biasa, pada saat kita ngerjain soal obligasi ini, kita patokannya selalu dari market rate, teman-teman, ya. Kita patokannya itu selalu dari market rate. Maka kita lihat yang bunganya itu sebesar 5%, ya. Yang bunganya itu sebesar 5%. Berarti dari sini teman-teman sudah bisa lihat nih, yang PVIF 5%, itu ini, teman-teman, ya. Ini punya si yang di paling bawah sebelah kiri, ya. PVIF 5%, jangka waktunya adalah sebanyak 10. Sesuai ya, teman-teman, ya. 5% dan jangka waktunya 10. Ya. Nah, kalau misalkan disajikan kebetulan sama-sama 5%, teman-teman lihat dulu nih, sama-sama 5%-nya itu berapa periodenya. Biasanya jebakannya di situ. Ini kebetulan aja periodenya langsung satu nih, sama 10. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi untuk mikirin ngambil angka yang mana. Berarti kita masukin PVIF itu kan nilai terkini atau present value dari si pokoknya. Berarti kita masukin pokoknya adalah sebesar 200.000. Kemudian kita kali dengan berapa nilai PVIF-nya, yaitu 0,61391. Oke. Nah, berikutnya, setelah teman-teman dapat rumus PVIF-nya, kita tinggal masukin nih, berarti 200.000 kita kali dengan 0,61391. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 122.782. Oke, lanjut berikutnya untuk ngitung PVIFE, kita lihat lagi nih tabelnya, teman-teman, di mana tabel PVIFE ini persis yang di sebelah kanannya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi nih untuk milihnya. Ya, kita masukin nilainya adalah sebesar 72173. Ya. Nah, tapi teman-teman ingat dulu nih, PVIFE ini merupakan nilai terkini dari bunga kita. Maka kita coba hitung dulu berapa besaran bunga yang harus si Calendula bayarkan kepada Rosco, di mana basisnya itu adalah dari berapa kupon rate-nya. Maka kita masukin pembayaran bunga, ya, karena kan konteksnya gini, konteksnya adalah si Rosco, ya, si Rosco pokoknya terima bunga itu sebesar 3,5% setiap kali pembayaran, karena yang diterima oleh Rosco itu tahunnya cuma berasal dari berapa yang tertera di surat obligasinya, teman-teman. Ya, nah, di mana yang tertera di surat obligasi itu adalah sebesar kupon rate kita, yaitu 3,5% ini. Makanya kita kali dulu nih dengan si 3,5%-nya, biar tahu berapa bunga yang pasti dibayarkan kepada si Rosco-nya. Lalu, kita kalikan dengan PVIFE-nya, berarti kita kalikan dengan 7,72173, maka kita bakal dapat hasil sebesar, kita masukin berarti 54.052,11. Nah, maka setelah kita dapat nilai PVIF dan PVIFE-nya, kita bisa masukin nih
berapa nilai dari carrying value-nya. Maka nilai carrying value-nya adalah sebesar 176.834,11. Ini merupakan nilai carrying value dari si bonds-nya. Nah, sebenarnya lagi-lagi terbukti ya teman-teman ya, kondisinya adalah diskon. Teman-teman lihat nih, di pasaran itu harganya sebesar 176. Tapi ternyata nilai par yang kita tawarkan itu sebenarnya sebesar 200.000. Maka ini kondisinya diskon, harganya lebih kecil. Nah, di sini saya bakal tetap jelasin pakai yang rumus ya, pakai yang pendekatan rumus. Di mana untuk pendekatan rumus nanti yang bakal jadi basis saya untuk masuk ke tabel perhitungan amortisasi, karena menurut saya yang koma-koma ini yang lebih akurat teman-teman untuk angkanya. Maka kita masukin untuk rumusnya seperti yang ada di pertemuan sebelumnya. Kita masukin berapa nilai parnya ya, berapa nilai parnya kita bagi dengan 1 ditambah dengan R pangkat N, di mana R-nya di sini ya, R-nya di sini merupakan nilai persentase dari market value-nya. Lalu untuk N-nya merupakan berapa kali banyaknya pembayaran dari si bunganya, yaitu 10 kali. Maka dapatlah hasil present value dari pokoknya adalah sebesar 122.783. Ya, beda 1 angka teman-teman. Ya, lagi-lagi perbedaannya nggak terlalu jauh banget. Nah, berikutnya kita lanjut untuk ngitung yang PVIFA-nya. Di mana lagi-lagi untuk yang rumus PVIFA masih sama. Kita perlu cari dulu berapa pembayaran bunga yang ininya, pembayaran bunga yang biasa pakai rate coupon rate-nya, karena yang diterima oleh Roscoe merupakan yang coupon rate-nya. Lalu kita kali dengan 1 dikurangin dengan 1 dibagi dengan 1 tambah R, di mana R-nya itu merupakan market rate-nya. Ya, market rate-nya berarti 1 ditambah dengan 5%. Kemudian kita pangkatkan dengan 10, yang merupakan banyaknya jumlah pembayaran bunga. Lalu jangan lupa kita kalikan dengan R-nya, di mana R-nya itu merupakan lagi-lagi berapa persentase market rate-nya. Ya, pokoknya kalau teman-teman lihat di rumus yang di pertemuan sebelumnya, kalau misalkan dia ada R, itu artinya adalah market rate, teman-teman. Berapa suku bunga dari si pasarannya. Maka teman-teman bakal dapat nilai sebesar 54.052. Ya, ini karena saya bulatin ke pembulatan satuan terdekat ya teman-teman ya sebenarnya ya. Kemudian tinggal dijumlahin aja, maka dapatlah nilainya sebesar 176.835. Nah, sekarang setelah dapetin nilai carrying value of bonds-nya, maka kita bisa mulai membuat tabel amortisasinya. Maka kita masuk untuk format tabel amortisasi, di mana kita masukin nama perusahaannya, yaitu merupakan Calendula, yang merupakan penerbit dari si bonds-nya. Ya, jadi nama yang di sini merupakan nama penerbit, teman-teman. Lalu masukin bonds amortization schedule, nama formatnya, kemudian effective interest method, ya, dengan semi-annually. Ya, semi-annual, kenapa semi-annual? Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa bunganya itu diterima setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Lalu kita masukin berapa ininya, berapa nilai coupon rate-nya. Berarti coupon rate-nya kita masukin 3,5% yang diterbitkan dengan suku bunga sebesar 5% di pasarannya. Oke. Sekarang kita mulai untuk menghitung bagian tabel amortisasinya, teman-teman. Ya. Nah, sekarang untuk menghitung tabel amortisasinya, pertama-tama seperti biasa ya, kita buat dulu ke bawah dari tanggal terbit sampai tanggal maturity date-nya, karena biasanya yang diminta itu sampai tanggal jatuh temponya, teman-teman, kalau di kelas lab. Oke, kita hitung dulu sampai tanggal maturity-nya. Berarti kalau misalkan dari 1 Desember 2023, 5 tahun, ini tinggal kita terusin aja sampai ke 1 Desember 2028, 5 tahun pokoknya. Oke. Nah, lalu pada saat tanggal terbit, teman-teman, ya, lagi-lagi kan pada saat tanggal terbit kan kita baru munculin nih si bonds-nya, berarti belum timbul kewajiban apa-apa, teman-teman. Maka untuk nilai interest paid,
kemudian interest expense, sama amortization, itu masih nol teman-teman, karena memang belum terjadi amortisasi ataupun timbul kewajiban sama sekali. Makanya semuanya nol. Lalu untuk bonds carrying value-nya, itu kita ambil dari besarnya nilai carrying value yang tadi kita hitung dari penjumlahan PVIF ditambah dengan PVIF-nya. Oke, nah sekarang untuk menghitung unamortized-nya, ya, menghitung unamortized diskon atau premiumnya, maka teman-teman tinggal selisihin aja nih. Kita selisihin berapa nilai parnya. Ini saya absolut ya teman-teman yang biar kekunci. Lalu kita kurangin dengan berapa bonds carrying value di tanggal yang bersangkutan, yaitu tanggal 1 Desember 2023. Maka muncullah nilai diskon yang belum kita amortisasi adalah sebesar 23.165. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk menghitung tanggal berikutnya, yaitu tanggal 1 Juni 2024. Karena ini udah sempat saya bahas di pertemuan sebelumnya, jadi saya nggak terlalu banyak jelasin banyak repetisi. Ya, saya paling cuma jelasin 2 transaksi doang, setelahnya karena ini Excel bisa saya drag ke bawah. Nah, teman-teman, untuk kolom interest paid seperti yang sudah saya pasang formatnya di sini, ini basisnya dari coupon rate, teman-teman. Berarti kita masukin nih ya, kita masukin coupon rate itu di mana yang saya jelasin kemarin. Coupon rate itu merupakan berapa yang diterima ya, berapa nilai yang bakal diterima oleh si Rosco setiap periode pembayaran bunga. Di mana si Rosco ini dia nggak tahu nih berapa suku bunga efektif di pasaran. Pokoknya dia tahu dia terima sebesar 7% per annum dengan pembayaran semi-annually. Maka nilai coupon rate atau nilai bunga yang bakal diterima oleh si Rosco setiap periode adalah sebesar 3,5%. Maka kita masukin nilai parnya, ya, ini saya kunci dulu, saya absolut. Kemudian kita kali dengan berapa kupon rate-nya. Ini juga saya absolut, karena nilai dari si interest paid ini tetap teman-teman dari periode ke periode. Maka kita masukin nilai interest paid-nya sebesar 7.000. Dari 200.000 kita kali 3,5%. Oke. Kemudian untuk interest expense-nya, ya, untuk interest expense itu basisnya berdasarkan market rate, teman-teman, ya. Basisnya itu dari market rate. Berarti kita tinggal kalikan aja, ya. Basisnya dari bonds carrying value. Kita kali dengan berapa persentase market rate-nya, ya. Ini saya kunci biar dia langsung kali ke angka 5% yang di sini. Maka dapat nilainya adalah sebesar 8842. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dari kolom interest paid dan interest expense, itu muncul selisih, teman-teman. Maka selisihnya ini bakal menjadi amortisasi, di mana bagian interest expense kita kurangin dengan interest paid-nya. Maka dapatnya nilainya sebesar 1.842. Lalu, untuk bagian bonds carrying value-nya, kita isi dari bonds carrying value dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian bonds carrying value-nya, berarti kalau kita lihat ini kan amortisasi dari diskon ya teman-teman ya. Amortisasi dari diskon, karena kondisinya adalah diskon. Di mana nilai yang semulanya itu 176.000, kita bakal ubah ya di akhir atau pada saat maturity date-nya menjadi 200.000. Artinya mengalami kenaikan ya teman-teman ya, yang dari 176 naik menjadi 200. Maka nilai kalau kondisinya diskon, kita akan terus menambah nilai amortisasi dengan bonds carrying value-nya. Makanya saya jumlahin bonds carrying value ditambah dengan amortisasinya. Maka dapatkan nilainya adalah sebesar 178. Lalu, untuk kolom unamortized-nya, kita tinggal selisihin antara nilai parnya dengan berapa nilai bonds carrying value di tanggal yang bersangkutan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, saya jelasin satu tanggal lagi. Nah, untuk interest paid-nya, itu masih sama ya teman-teman ya, caranya ya. Berarti kita masukin 200.000 yang merupakan parnya, kita kali dengan coupon rate-nya. Karena seperti yang saya bilang tadi, si Rosco cuma tahu dia terima pokoknya 3,5% setiap pembayaran.
Kemudian untuk interest expense-nya, berarti kita masukin nih, bonds carrying value, kita kalikan basisnya berdasarkan berapa market rate-nya. Lalu timbul selisih, di mana selisihnya ini bakal masuk ke dalam kolom amortisasi. Lalu, karena amortisasinya ini merupakan amortisasi diskon, maka nilainya itu bakal menambah nilai bonds carrying value-nya. Dan selisih antara par dengan si bonds carrying value di tanggal yang bersangkutan merupakan nilai unamortized diskon atau premiumnya. Oke. Nah, untuk berikutnya ya, dari tanggal 1 Juni 2025 sampai 2028, saya tinggal drag aja nih di Excel-nya. Ya. Nanti muncul semua tuh hasilnya tuh, ya. Muncul semua hasilnya. Kita tinggal drag aja. Ini juga kita drag ya untuk berapa amortisasinya. Kemudian unamortized-nya juga kita drag. Lalu untuk bonds carrying value juga kita drag. Maka ini merupakan hasil dari tabel amortisasi, di mana kalau teman-teman lihat, sampai tanggal jatuh tempo atau maturity date-nya, nilainya bakal balik menjadi par-nya, yaitu sebesar $200.000. Nah, sekarang, teman-teman disuruh membuat beberapa jurnal ya, dari beberapa tahun yang ada. Nggak semuanya, ya, nggak semuanya. Kita bakal buat jurnal dari tahun 2023 terlebih dahulu. Di mana di sini bakal saya freeze dulu untuk tampilannya. Saya freeze dulu ya. Oke, jadi pas kita scroll, nggak perlu bolak-balik lihat tabelnya. Di mana pada tahun 2023, ya, 2023, maka kita di tanggal 1 Desember, kita kan nerbitin ya. Berarti pada saat nerbitin, kita buat dulu nih untuk jurnalnya. Di mana jurnal penerbitan bonds adalah cash pada bonds payable. Oke, cash pada bonds payable. Nah, untuk nilainya, langsung diambil dari nilai bonds carrying value pada saat tanggal penerbitan. Berarti kita masukin nilainya sebesar 176.835 sesuai dengan nilai yang ada di tanggal 1 Desembernya. Kemudian, pada saat teman-teman ingin lanjut lagi membuat jurnalnya, kita perlu notice nih, di mana bunganya itu lagi-lagi dibayarkan tiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Ya, terakhir kali dia bikin jurnal, teman-teman, itu tanggal 1 Desember, yaitu transaksi penerbitan. Nah, pada saat akhir tahun, ini kan dari 1 Desember ya, dari 1 Desember ke 31 Desember itu udah jalan selama 1 bulan, teman-teman. Nah, udah jalan selama sebulan, maka kita perlu nih buat jurnal penyesuaiannya. Di mana jurnal penyesuaiannya, kita bakal lakuin interest expense dengan interest payable beserta amortisasinya. Nah, berarti muncul interest expense di sebelah debit, ya, nilainya. Kemudian di sebelah kredit muncul interest payable, ya. Nah, untuk interest expense-nya berarti kita masukin nih nilainya. Berarti interest expense-nya kan basisnya kan dari tanggal 1 Juni 2024, karena kan pembayaran bunga berikutnya tuh terjadi di tanggal 1 Juni 2024. Maka teman-teman masukin untuk interest expense-nya berarti 8.842. Nah, kita kali dengan jangka waktu periode bunganya, yaitu selama sebulan, dari 1 Desember sampai ke tanggal 31. Ya, kita kali dengan 1 dibagi dengan 6. Kemudian untuk nilai interest payable-nya, berarti kita masukin nih nilai interest paid di tanggal berikutnya, di tanggal 1 Juni 2024 sebesar 7.000. Kita kali dengan 1 dibagi 6, sesuai dengan jangka waktu bunganya ngutang. Lalu di sini kan timbul selisih ya teman-teman ya, timbul selisih di mana yang sebelah debit lebih besar daripada sebelah kreditnya, berarti kita masukin di sebelah kreditnya itu akun bonds payable, ya, akun bonds payable. Nah, nilainya sebesar selisih dari interest expense dengan interest payable-nya. Ini juga sinkron dengan prinsip diskonnya, di mana kalau diskon itu kan kita nambah ya. Kita bakal nambah dari bonds carrying value-nya. Berarti kalau bonds carrying value-nya bertambah, maka bonds-nya itu bakal kita kreditin sesuai dengan saldo normalnya. Oke, berikutnya lanjut teman-teman, kita masuk ke tahun 2025. Tapi sebelum masuk ke 2025, saya jelasin dulu ya, bahwa
polanya masih sama dengan tahun 2023, di mana kan sebelum masuk awal tahun 2025 itu di tanggal 31 Desember 2024-nya kita ada zona penyesuaian teman-teman untuk si bunganya. Jurnalnya persis ya, karena kita udah tahu jurnalnya di sini kondisi diskon, sebenarnya jurnalnya persis dengan yang di tanggal 31 Desember 2023 ya, di mana kita bakal mendebitkan interest expense dan kita mengkreditkan interest payable. Nah, sekarang untuk nilainya. Untuk nilainya teman-teman merefer ya, teman-teman melihat berapa pembayaran bunga di tanggal, maksudnya berikutnya kita bayar bunga kapan teman-teman. Nah, kita bayar bunga di tanggal 31 Desember, nah, berikutnya itu kalau di transaksinya tanggal 31 Desember 2024 itu tanggal 1 Juni 2025 teman-teman. Maka nanti semua jurnalnya nge-refernya ke sini. Maka kita masukin nilai interest expense-nya berarti 9.031. Kita kali dengan 1. Kemudian kita bagi dengan 6. Satu itu kamu dapetin dari jangka waktu 1 Desember sampai ke tanggal 31-nya. Oke. Polanya masih sama. Sama juga untuk interest payable-nya berarti kita masukin 7.000 ya. Pembayaran bunga di tanggal berikutnya kita kali dengan 1 dibagi 6. Maka selisihnya bakal masuk ke nilai bonds payable-nya. Oke, tinggal dikurangin aja, maka dapat nilainya adalah sebesar 338. Nah, lanjut. Berikutnya kita bakal masuk ke tanggal 1 Juni 2025, teman-teman. Di mana ini tanggal transaksi pelunasannya. Nah, pada saat kita mau bayar, teman-teman, nilai interest expense-nya ini, maka kita masukin interest expense di sebelah debit. Kemudian, karena kita udah sempat ngakuin interest payable di akhir tahun, maka kita harus bayar si interest payable-nya ini di sebelah debit juga. Kemudian, di sebelah kreditnya kita masukin cash, karena kita mau bayar ya, kondisinya ya, kita mau bayar, si bunganya kita keluarin duit. Dan nanti selisihnya itu bakal masuk ke akun bonds payable. Sebenarnya karena ini kondisinya diskon, maka akun bonds payable ini akan tetap konsisten teman-teman di sebelah kredit kalau kita melakukan amortisasi. Oke. Nah, sekarang kita masukin yang dari paling gampang dulu untuk payable-nya. Payable-nya tinggal ngikutin yang ada di tanggal sebelumnya, yang di tanggal transaksi 31 Desember. Berarti kita masukin nilainya sebesar 1.167. Kemudian untuk nilai cash-nya, ya, untuk nilai cash-nya kan seperti yang saya bilang, pokoknya si Rosco taunya dia terima 3,5% nih per periode. Jadi kita tinggal nge-refer aja ke kolom interest paid-nya, di mana nilainya sebesar 7.000. Lalu untuk nilai interest expense-nya, berarti kita masukin nih nilai interest expense-nya di tanggal 1 Juni, berarti 9.031. Kita kali dengan 5 ya. Kita kali dengan 5, kemudian kita bagi dengan 6 ya. 5 kenapa? Karena kita ngitung dari tanggal 1 Januari sampai ke 1 Juni ya, sampai ke tanggal 1 Juni, di mana itu jangka waktunya selama 5 bulan. Makanya kita kali dengan 5. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 7.525. Nah, selisihnya berarti kita masukin ke akun bonds payable, tinggal dikurangin aja debit dengan kreditnya, sehingga dapat nilai bonds payable-nya sebesar 1.692. Oke, next kita lanjut untuk transaksi berikutnya, tanggal 1 Desember 2025, masih di tahun 2025 juga, di mana lagi-lagi kita bayar bunga, tapi di sini kan kita bayar bunga dalam artian nggak ada AJP ya teman-teman ya, nggak ada jumlah penyesuaian, karena kita asumsi di sini walaupun nggak ada keterangan, pokoknya dia bikin AJP-nya itu per akhir tahun, teman-teman. Jadi nggak ngelewatin nggak ngelewatin pembuatan AJP dulu, maka jurnalnya langsung aja kita masukin interest expense karena kita mau bayar si beban bunganya. Kemudian pada cash di sebelah kredit, ya, bukan interest payable kayak jurnalnya tadi, langsung ke cash saja karena kita udah bayar. Dan selisihnya masuk ke akun bonds payable. Ya, bonds payable-nya dikredit karena kondisinya diskon, di mana kita nambahin si bonds payable-nya. Nah, untuk nilainya langsung refer ke nilai 1 Desember 2025, berarti kita masukin nilainya 9132.
untuk expense-nya, kemudian untuk nilai bonds payable-nya langsung sebesar 2132, kemudian cash-nya sebesar 7.000. Ya, gitu. Langsung comot aja dari tabelnya, sebenarnya bisa juga. Oke, lagi-lagi kita ketemu akhir tahun, di akhir tahun 2025, berarti kita bakal buat dulu AJP-nya. Seperti biasa, AJP-nya yang kayak saya jelasin tadi, kita masukin interest expense, kemudian di kreditnya ada bonds payable karena kondisinya diskon, dan ada interest payable. Ya, karena kenapa? Karena ini masih ngakuin adanya beban bunga yang udah timbul. Lalu untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti yang interest expense, kita lihat ya, pembayaran, ini kan kita di tanggal 31 Desember 2025, di mana pembayaran bunga berikutnya itu tanggal 1 Juni 2026, teman-teman. Maka kita base-nya dari tanggal 1 Juni 2026 kita masukin, berarti untuk interest expense-nya adalah 9239 dari tanggal 1 Juni 2026, kita kali dengan 1, lalu kita bagi dengan 6. Kenapa? Karena jangka waktu dari 1 Desember ya, 1 Desember sampai ke tanggal 31 Desember itu ada 30 hari, di mana itu udah 1 bulan hitungannya. Kemudian interest payable-nya juga sama. Jangan lupa 7.000-nya kita kalikan dengan 1/6, karena jangka waktunya juga sebulan. Dan selisihnya masuk ke bonds payable. Oke, sekarang lagi-lagi kita masuk ke tahun berikutnya, tahun 2026, teman-teman. Nah, tahun 2026, dia bilang ada transaksi yang unik, teman-teman, di mana tanggal 1 Juni 2026, si Calendula Co ini menebus 50% dari obligasi dengan kurs 110. Oke, maka teman-teman pertama-tama sebelum buat jurnal redemption atau penebusan ini, maka teman-teman bikin dulu nih jurnal pembayaran bunganya seperti biasa. Ya, yang masih full ya teman-teman. Jadi kita bayar bunga full dulu, baru kita tebus si bonds-nya. Maka jurnalnya mirip dengan yang di tanggal 1 Juni kemarin. Berarti ada unsur interest expense-nya. Ini buat yang baru timbul. Kemudian ada interest payable-nya untuk yang dari AJP tahun sebelumnya. Lalu ada bonds payable dengan cash di sebelah kreditnya. Ya, bonds payable-nya lagi-lagi saya jelasin, ini kondisinya diskon. Dimana kalau diskon kita kalau ngamortisasi nambahin si bonds-nya. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti kalau payable kita nge-refer aja, kita lihat aja dari nilai yang di tahun sebelumnya, 1167. Lalu untuk cash-nya juga langsung lihat aja dari tabelnya sebesar 7.000. Kemudian untuk nilai interest expense-nya itu kita harus kalikan dulu nih. Dimana kita kalikan 9239, kita kali dengan 5, kemudian kita bagi dengan 6. Ya, 5 karena jangka waktunya dari 1 Januari sampai ke 1 Juni. Lalu selisihnya masuk ke akun bonds payable. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Setelah kita catat jurnal pembayaran bunganya, maka berikutnya kita catat jurnal penebusannya, teman-teman, atau jurnal redemption-nya. Dimana kalau redemption seperti biasa, kita masukin namanya aja, kita nebus ya. Kita nebus bonds payable, berarti bonds payable kita berkurang. Makanya bonds payable-nya kita debitin. Kemudian cash-nya kita kreditin, karena kita kalau nebus bonds, nebus vessel, dan segala macam, kita bayar pakai uang tunai. Kemudian kita bakal hitung dari bonds payable-nya terlebih dahulu. Ya, karena nanti akan timbul selisih, di mana selisihnya itu bisa jadi gain dan bisa jadi loss, tergantung selisih antara bonds payable dengan uang yang kita bayarkan. Nah, sekarang untuk bonds payable-nya, berarti kita masukin carrying value dari tanggal 1 Juni 2026, berarti carrying value yang ini, berarti 187.12, kita kalikan dengan berapa yang ditebus, di mana yang ditebusnya sebesar 50%, berarti kita masukin 187.012, kita kali dengan 50%. Kemudian untuk nilai cash-nya, maka kita lihat dari keterangan soal, di mana dia nebus 50%, berarti kita masukin nilai par-nya, di mana par-nya merupakan 200.000 ya, 200.000. Kita kali dengan persentasenya yaitu 50%. Dan jangan lupa dikalikan dengan 110% yang merupakan
kurs yang berlaku. Maka kita kali 110%. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 110.000. Lalu untuk selisihnya, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita bayar 110 untuk nebus utang sebesar 93.506. Berarti kita rugi ya teman-teman ya, kita ngeluarin uangnya terlalu tinggi. Maka muncul yang namanya loss on redemption, yaitu sebesar selisih antara cash dengan bonds payable-nya. Oke. Berikutnya 1 Desember 2026 teman-teman, setelah journal redemption kita masih di tahun 2026, di mana sekarang kita lagi-lagi bayar bunga seperti biasa, maka jurnalnya lagi-lagi mirip dengan di tahun sebelumnya, berarti interest expense, bonds payable pada cash. Cuman di sini ada yang perlu saya notice teman-teman, di mana setelah tanggal 1 Juni 2026 ya, 1 Juni 2026, maka sisa bonds kita, ini saya warnain dulu ya. Maka sisa bonds kita tinggal 50% ya. Sisa bondsnya tinggal 50%. Maka semua perkalian yang ada di sini nanti itu bakal kita kalikan 50% teman-teman, karena sisa bonds kita tinggal 50%. Nah, sekarang tanggal 1 Desember 2026, berarti kita lihat nih, tanggal 1 Desember itu ada 9351 untuk interest expense-nya. Ini jangan langsung dimasukin mentah-mentah, karena lagi-lagi saya ulangi, nilai bonds kita itu nggak full lagi, kita udah tebus setengahnya, kita udah tebus 50%-nya, maka kita harus kalikan 50% yang kita akuinya. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 4.675. Lalu untuk cash juga sama teman-teman, jangan langsung dimasukin 7.000, tapi harus dikalikan juga dengan setengahnya, atau kita kalikan dengan 50%-nya. Maka nilai yang kita akui sebesar 3.500. Lalu selisihnya jangan lupa kita kurangin ya, selisihnya kita kurangin antara interest expense dengan cash-nya. Oke, lanjut berikutnya teman-teman. Masih di tanggal tahun 2026, di mana kita lagi-lagi buat AJP-nya. Berarti kalau kita buat AJP, ngikutin lagi di tahun sebelumnya, persis format jurnalnya. Berarti kita akui interest expense, bonds payable, pada bonds payable dan interest payable. Nah, untuk nilainya, di sini lagi-lagi saya saya ingatkan lagi ya, sisanya tinggal 50%. Berarti, kita lihat, sekarang kita di tanggal 31 Desember 2026, maka pembayaran berikutnya itu tanggal 1 Juni 2027, teman-teman. Ya, maka kita masukin nilai interest expense-nya dari tanggal 1 Juni 2027, ya, berarti 9468. Kita kali dulu dengan 50% sesuai dengan nilai bonds kita yang masih tersisa, kemudian kita kali dengan 1/6, karena jangka waktunya selama 1 bulan, dari 1 Desember sampai ke tanggal 31-nya. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 789 untuk si interest expense-nya. Begitu pula untuk interest payable-nya, jangan langsung masukin 7.000, tapi dikalikan dulu dengan 50%, lalu dikalikan lagi dengan 1/6, karena jangka waktunya selama sebulan. Dan selisihnya masuk ke akun bonds payable. Oke, terakhir, selain tahun 2026, teman-teman juga diminta membuat seluruh jurnal penebusan, di mana penebusan yang pertama itu tadi di tanggal 1 Juni 2026, dan satu lagi pastinya pada saat tanggal maturity, ya, atau pada saat tanggal jatuh tempo. Itu harus teman-teman buat ya kalau di ujian, walaupun perintahnya nggak ada. Berarti pada saat maturity date, pertama-tama lagi-lagi kita bayar dulu nih untuk bunganya teman-teman. Di mana tanggal maturity date sesuai dengan tabel amortisasi itu tanggal 1 Desember. Berarti 1 Desember itu nggak kena AJP, atau nggak ada ajudan penyesuaian sebelumnya. Makanya kita langsung masukin interest expense pada bonds payable dan cash, karena nilainya itu langsung kita bayarkan. Cuman untuk nilainya, lagi-lagi karena sisa bonds kita masih 50%, maka semua nilai di tabel amortisasinya kita kalikan 50%. Berarti interest expense-nya kita kali dengan 50%, dapatlah nilainya adalah sebesar 4.929.
Cash-nya juga dikalikan dengan 50%, jangan lupa. Berarti 7.000 kita kali dengan 50%. Dan selisihnya lagi-lagi masuk ke akun bonds payable. Nah, ini jurnal penebusan untuk bunganya. Kemudian, jurnal pada saat kita menebus sisa dari obligasi yang ada pada saat maturity date atau pada saat tanggal jatuh temponya. Berarti sekarang, nah karena kita udah nebusnya pada saat maturity date, itu nggak muncul lagi teman-teman yang namanya gain atau loss on redemption. Kita langsung balik aja, jurnal yang paling awal. Tadi kan jurnal paling awal kan cash pada bonds payable. Berarti sekarang jurnalnya tinggal kita balik aja nih. Berarti kita masukin bonds payable pada cash. Lalu untuk nilainya gimana? Untuk nilainya, berarti kita tinggal kalikan aja berapa nilai bonds carrying value pada saat maturity date, dikalikan dengan berapa persentase bonds yang tersisa. Berarti yang tersisa tinggal 50% saja, maka kita kali 50%. Nah, ini sama untuk jurnal, untuk angka yang bonds payable maupun cash-nya. Oke. Dengan selesainya jurnal pada saat maturity date, berarti pembahasan untuk materi non-current liabilities sudah selesai sampai di sini, karena kita bahasnya cuma 2 pertemuan doang. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, atau mungkin ada salah kata, dan sebagainya, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya, di mana di video selanjutnya saya akan membahas mengenai transaksi, share transaction. Sekian dan bye-bye.